Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor. Seperti biasa, kita akan melakukan analisa IHSG untuk pertama kalinya dan juga kita akan melakukan screening ya menggunakan AMI Broker seperti biasanya juga, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tidak ada paksaan ya untuk melakukan pembelian maupun penjualan, cuy. Tentukan risk dan rewardnya masing-masing ya, karena nanti banyak saham yang bakal kita screening ya, atau lebih tepatnya mungkin muncul signal screening ya gitu. Tidak perlu dibeli semuanya, cukup satu atau dua, dan juga saham-saham yang jika kalian sudah pegang atau kalian hold itu nggak perlu ditambah jika posisi kalian itu masih bagus gitu ya, atau sahamnya masih bagus di portofolio nggak perlu ditambah gitu. Tapi jika kondisinya lagi kurang bagus ya, atau memang mau ganti eh, emiten ya, boleh juga untuk dilihat daftar list yang akan kita screening nanti. Oke, untuk awalan kita akan memulai analisa IHSG ya. Nah, ini pada tanggal 17 ini kemarin sempat libur ya SMM karena ini saya ketiduran. Oke, tanggal 18 ini ya hari Jumat kemarin ya. Jadi kita akan analisa hari ini. Jumat kemarin menguat ya untuk IHSG 0,84% dan berada di level 6.892, dan ini ATH ya untuk kemarin itu. Jadi dia membuat high yang baru gitu ya. Higher yang baru atau puncak tertinggi yang baru cuy untuk IHSG. Oke, kita buat target ya, apakah IHSG ya. Ini adalah hope kita sudah dari lama sih. Itu adalah di 7.000 cuy. Di 7.000-an sekitar segini lah ya. 7.000-an. Nah, ini apakah IHSG mampu ke sini? Kalau saya sih lihat ya, saham-saham big caps itu kebanyakan masih oke juga untuk kita pertahankan, apalagi sektor bank ya. Itu tiga bank ya yang mau menuju ke 8.000. Siapakah yang paling duluan? Pertama itu ada BBNI cuy. Nah, kalau di antara empat bank ini ya, seperti yang kalian sudah tahu semuanya lah. Kalau kalian sudah memperhatikan SMM, nah itu yang jelas saya memegang bank BBNI ya, yang saya pegang. Nah, ini sekarang berada di 7.975 ya. Hanya beberapa poin menuju ke 8.000 cuy. BBCA. Nah, ini kedua BBCA. Aduh, ini salah BBCA-nya cuy. Nah, ini juga dekat 7.925, sama ya harganya. Satu lagi Bank Mandiri ya, BMRI. Nah, jadi tiga bank ini lumayan oke ya. 7.800. Nah, ini agak ketinggalan BBRI. Kalau saya BBNI ya, dan ini saya sudah kasih signal juga BBNI. BBNI. Oke, BBNI ini udah dari range. Nah, ini ya. Ini dari masih Januari awal ya. Jadi hampir sebulanan saya ngehold di 7.075 ya. Di 7.000-an. Jadi hampir 7.075-an. Ya hampir di dekat-dekat sini lah ya. Jadi hampir mau 1.000 ya poinnya, 1.000 poin untuk BBNI. Nah, ini waktu saya hold ini dia kemudian dia turun ya. Tapi di sini supportnya memang kuat EMA 65 ya. Jadi saya tetap hold itu walaupun ini distribusi. Kalau kita lihat di EMI broker ya, nah itu kelihatan sekali volume distribusinya cuy. BBNI. Nah, ini saya belinya di sini ya. Jadi hold. Ini sempat naik 5 atau 4 kalau nggak salah ya. Kemudian minus 1 atau 2 ya sini. Kemudian dia kembali naik cuy. Ini kemarin masalah apa ya? Corona varian terbaru atau Omicron pertama kali masuk ya. Pas tuh mau PSBB kalau nggak salah di sini ya. Isu-isunya. Kemudian tetap naik cuy ya, sampai sekarang.
Nah itu sekilas saja ya. Big Four dari bank. Oke, kita akan melakukan screening ya. Sebenarnya saya sudah melakukan screeningnya itu di laptop ya. Seperti kalian tahu kalau data IOD itu saya menggunakan di laptop cuy. Di laptop. Jadi ini dia ya. Ini tanggal 17 kalian bisa pantau sendiri. Ya menurut saya bagus ya, di tanggal 17 ini ada ADES. Kita lihat. Nah, ini sayangnya ADES-nya ini kembali naik gitu ya. Jadi kalau posisinya jelas agak lebih tinggi kalau mau beli ADMI pula ADES. Nah, ini dia muncul di 3.800 cuy. Kemudian besoknya naik dan ini puncak tertingginya ya. Puncak tertinggi ADES. Nah, ADES ini saya sangat suka ya belinya. Ini beberapa kali sudah muncul, ini sekali di sini. Nah, ini sebenarnya kalau diturut lagi ke belakang, ini ada juga signal buy ya dari ADES ini. Kalau nggak salah di kisaran sini juga ada signal buy gitu. Karena ini datanya hanya 100 candle ya, jadi hanya dua signal ini. Nah, ADES ini sangat bagus, sahamnya uptrend juga. Walaupun dia masuk consumer ya, tapi dia consumer yang uptrend gitu. Karena nggak semua sektor itu semuanya misalnya down dia down. Nah, ada sini selalu up, selalu naik misalnya cuy. Nah, Ades ini good ya. Dan ini muncul signalnya di sini. Dan kemarin dia breakout ya, kalau kita lihat ini breakout ya. Ini juga breakout. Nah, tuh Ades ini lumayan oke. Bisa batasi ya kalau kita lihat nah ini uptrend ini tinggal ikuti aja ya. Bisa pasang trailing stop ketika di bawah ini ya, di EMA 13 dan 21 ya. Kalau kita pasang segini sekitar 10%an lah ya kalau seandainya dia turun. Nah, itu bisa cut loss gitu. Ketika menembus EMA 65 EMA 13. Biasanya dia kalau sudah naik ya, dia itu jarang nembus EMA 21-nya ya. Nah, ini paling ada tick shadow seperti ini satu atau dua kali, dia hanya menyentuh menyentuh ini ya cuy, menyentuh EMA-nya ya. Kalau sudah naik, nah ini juga beberapa kali. Biasanya kalau ada running ya, nah ini sudah sulit dia menyentuh EMA-nya gitu. Bahkan hanya sesekali. Oke, kita cari lagi saham yang lain. Oke, saya akan menggunakan ini ya di laptop karena di laptop itu sudah terintegrasi ya. Di sini sebenarnya sudah bisa juga gitu. Cuman datanya nggak terlalu lengkap karena saya nggak update ini ya. Karena saya di sini pakai plugin TradingView, nggak semua simbol saya masukkan gitu. Ya kenapa di laptop karena pakai data IOD. Jadi dia scene chart on selectnya ini langsung otomatis ya. Saya akan lihat-lihat dulu yang mana bagus. Dia tanggal 17 ya. Nah, ini jadi agak lama episode kali ini durasinya karena saya akan melihat dulu dari tanggal 17 mana yang bagus ya. Karena lumayan juga ya kalau ada yang bagus rezeki. Ades enggak, trim ya. Trim juga lumayan oke lagi ya trim. Oke, kita lihatkan trim. Trim. Nah, ini juga lumayan oke, dia nembus EMA 65-nya. Nah, trim ini boleh lah ya. Jadi kita masukkan dulu saya SC dan masukkan ke channel ya. Ades. Nah, ini tanggal 20 bulan 02 2022. Weh, bagus ya tanggal hari ini ya. Bawah sadar. Nah, ini Ades, kemudian trim. Nah, ini juga lumayan oke. Nah, ini dekat ya apa ya.
naiknya 3 5 sekitar 8%-an, tapi oke lah. Nah, trim ini bagus ya. Trim 20 bulan 02 2022. Trim oke. Ingat ya, jangan dibeli semuanya, nggak mesti harus dibeli semuanya juga sih. Cari yang benar-benar bagus menurut kalian atau sesuai dengan style trading kalian. Tifa, wah Tifa ini bagus juga nih Tifa. Tapi dia masih sideways ya Tifa. Wait. Apakah masuk sahamnya di ini? Oke, ada. Nah ini ya, kemungkinan bakal sideways. Jadi ini sabar-sabaran aja. Cuman dekat dengan titik cut lossnya gitu. Yang jelas dia kemungkinan akan sulit di bawah 5050 ya. 5050. Di 550 ini dia agak sulit ya menurut saya. Dia ke bawah lebih dari 550 gitu. Downnya. Nah ini lumayan oke untuk Tifa. Tapi kalau misalnya seandainya besok kembali turun, nah ini kemungkinan bakal sideways ya di range 550 sampai di EMA 65-nya sebagai resisten bisa jadi. Apa tadi cuy? Tifa ya. Tifa 20 02 2020. Oke, karena IHSG lagi naik ya, jadi banyak saham-saham yang memang menarik. Ya, saya aja buying powernya atau cashnya itu lumayan sedikit ya. Karena saya udah lama nanam ya, Tamawe. Nah ini waran ya, bagi yang suka waran, warannya menarik, Tamawe. Biasanya kalau saya waran ya, tipsnya adalah pisahkan sekuritas juga. Biasanya waran ini kan waran ini lebih sideways ya. Saya sukanya yang sideways seperti ini. Nah ini lumayan oke juga ya. Untuk Tamawe waran. Ini boleh lah Tamawe. Tapi waran ini hati-hati ya. Karena sangat tinggi risiko. Biasanya kalau waran saya tinggalkan gitu. Nggak terlalu diperhatikan karena tipikal cari saham yang sideways. Oke, Tamawe SOS. Oh, ini udah bergerak. Oke, jadi untuk tanggal 17 hanya di 4 ini ya yang lumayan oke. Oke, kita akan screening yang tanggal 18. Tunggu, saya pindahkan dulu yang ini. Oke, ini tanggal 18 ya. Jadi ada what? Jadi ada sini PAMG Agro. Nah, Agro ini lumayan udah mulai kembali tanda-tanda bakal naiknya. Antam juga ya di sini muncul. Walaupun naiknya kemarin itu cukup tinggi ya. 7,5 BAPIW. Tapi untuk Antam itu resistnya belum tembus ya. Resist kuatnya yaitu saat support kuatnya itu tembus. Nah, jadi ketika supportnya tertembus, maka dia jadi resisten yang sangat kuat ya. Oke, bird burung ya. Nah, bird ini lumayan menarik juga. INKP, wah, saham INKP Hopway. Nah ini ada lagi waran Hop. Wah, tapi ini nggak dulu ya untuk waran Hop, ikutnya kami. Untuk INKP mungkin belum. Oke,
Yang menarik sini itu ada beer, beer. Nah ini lumayan oke juga ya, karena dia naiknya kemarin itu hanya 5,6. Oke lah, masih oke lah, tidak di atas 10%. Dan juga ini dekat dengan supportnya ya. Kalau support kuatnya jelas di sini ya. Nah ini sebenarnya pasenya dia sideways dari tanggal awal tahun ya. Bahkan di bulan Desember dia. Nah, ini titik awal mula setway-nya dari tanggal 24 Desember. Jadi ada sekitar 3 bulanan fase setway-nya. Nah, ini apakah dia bakal breakout ya? Kalau kita lihat dia memang tembus di EMA 65 ya, cuy. Dan ini lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Tapi kalau seandainya besok dia turun, nah seandainya besok dia turun di sini ya, bahkan menembus support dynamic EMA-nya ini, nah ini kemungkinan bakal kembali lagi sideways cuy ya. Tapi tertahan di level ini ya, di level garis ini di 1311-an ini. Nah ini, jadi ini support kuatnya untuk bird ini ya. Tapi lumayan menarik, kita masukkan masukkan. Nah ini untuk tanggal 18 berapa bird 20.02 2022 cuy. Oke, nah kemudian apakah ada lagi ya? S SMRA. SMRA ini lumayan menarik juga ya. Cuman dia masih belum terlalu bebas. Maksudnya belum terlalu bebas itu MA 65 masih ada di atas ya. Tapi memang dekat dengan titik cut loss. Dia naiknya 4,9. Besok seandainya dia turun, dan kalau besok seandainya turun sebaiknya langsung cut loss saja sih untuk SMRA ini ya. Nah tapi ini lumayan udah oke lagi SMRA. Mungkin kita harus lihat dulu secara big picture-nya SMRA. Sumarekon Agung. Wah ini udah oke. Nah kalau kita lihat secara candle secara garis besar ini kelihatan ya. Kalau di sini memang ada support ya. Nah supportnya ini kuat. Sebelumnya ini di sini ya, di 2020 ini dia sebagai resisten yang cukup kuat. Ada beberapa kali gagal menembus ya. Sampai di sini dia breakout gitu. Nah ini jadi double bottom ya, di sini breakout dan sini dia retest kembali ya. Jadi ini memang support yang kuat. Oke, ini bisa kita masukkan sebagai masukan kita list ya, list. Dan ini memang cukup kuat, saya lihat sebagai garis supportnya gitu. Oke, ini bisa buy pertama langsung ya, dan buy kedua bisa di tengah-tengah kalau mau ya, karena ini support, dan di support ini memang lumayan kuat di 650 angka psikologisnya, lumayan kuat. Nah ini kalau dia turun ya, kita hitung risknya ini sekitar 13% ya, bisa 2 kali buy lah untuk ini. Buy pertama itu untuk mengantisipasi mana tahu dia kembali naik ya. Kalau kita lihat polanya ini 2 kali mantul gitu, jadi lumayan oke lah ya SMRA ini. Oke, ini SMRA jadi lumayan oke. Kita masukkan SMRA cuy. Ini lumayan oke ya untuk SMRA 20.02. Oh ya, ingat ya disclaimer bahwa di sini bukan mencari saham yang bakal langsung terbang ya. Ya, nggak ada potensi. Saya nggak tahu sih bakal langsung arah atau tidak. Yang jelas risk and rewardnya itu bagus ya. Saya cari risk and rewardnya bagus. Yang tentu saja potensinya itu juga bagus ke depan gitu ya. Yang bakal kalau bisa itu langsung naik itu lebih bagus gitu.
Tapi seandainya dia turun juga nggak masalah gitu, karena risknya atau setidaknya masih dikatakan uptrend gitu ya, atau area pembalikan menuju uptrend, dari downtrend menuju uptrend. Nah itu biasanya saya bikin signalnya itu cari yang seperti itu ya, saham-saham yang dari downtrend menuju uptrend, atau yang kayak seperti Ades tadi ya, yang sama juga sih. Dia sebenarnya Ades ini dia sahamnya uptrend ya, tapi kemarin ini downtrend kecil ya, minor atau trend minernya ini memang lagi koreksi. Jadi dia downtrend secara kecil, kemudian kembali uptrend. Nah ini juga bisa masuk itu ke area screening ya. Yang jelas dia sesuai dengan prinsip AFL yang saya buat itu sesuai dengan prinsip kaedah ya, kaedah macam pengajian bangsat, sesuai prinsip day trader lah, yaitu adalah membeli ketika akan naik, menjual ketika akan turun gitu. Nah jadi ketika akan turun, nah seperti ini ya, sell kan, ketika dia sebelum dia turun ke sini, di sini sudah diwanti-wanti ya, ada sell sama short. Nah jadi dia sudah AFL di sini sudah mengantisipasi kemungkinan dia bakal turun gitu. Ya walaupun terkadang dia bisa bisa salah ya, AFL ini nggak semulus seperti ini ya. Saya nggak bisa mengklaim bahwa AFL saya ini bakal bisa mengantisipasi kejadian seperti ini gitu. Tapi dia bisa, gimana ya bilangnya, tapi dia mengantisipasi gitu, tapi tidak bisa 100% benar gitu. Oke, tidak tidak ada yang 100% benar di dunia ini cuy, tapi dia hanya mengantisipasi. Pokoknya begitulah ya, mengantisipasi gitu. Oke, berikutnya itu aja sih. Kita cari lagi saham yang lain. Antam ini lumayan oke juga ya, cuman untuk Antam entah kenapa saya masih belum yakin sih. Minimal dia udah tembus di sini, nah itu oke lah, tembus di sini bisa sih. Walaupun sekarang memang udah kembali uptrend kembali ya. Kalau dari AO-nya juga sudah mulai ke atas lagi, udah nggak minus. Tunggu saja ya. Masih masih belum bagus kelihatannya. Masih diantisipasi untuk Antam. Oh ya, agro. Tapi untuk Antam kalau mau bisa ya. Agro juga mulai baik. Agro ini sebenarnya sama juga kayak Antam ya. Di sini support kuatnya ini tembus langsung jatuh gitu. Cuman dia naiknya nggak terlalu 7. 8 lumayan juga ya kalau di atas. Oke, kita lihat secara garis besar ya, karena kalau candle atau sedikit itu lumayan sakit gitu. Oke, dia hampir menuju ke support terkuatnya di sini memang ya. Bukan terkuat sih, yang kuat itu di sini di 785. Nah ini membuat pola yang baru lagi ya, sudah membuat pola yang baru lagi dan support yang baru lagi. Oke, sekarang supportnya di sini cuy, di 1245. Apakah dia tidak membuat lower low? Nah selama dia tidak membuat lower low masih oke sih untuk untuk masuk agro ini. Ini kalau kita risk and rewardnya, nah ini sayangnya udah terlalu tinggi sih menurut saya. Kalau di atas 10 itu udah terlalu tinggi ya. Posisi pembelian ya, walaupun targetnya sampai sini ya, terdekat kat sini lah, terdekat. Saya nggak suka risknya ini udah terlalu tinggi cuy. Kalau Antam coba kita lihat. Oke, ini adalah Antam ini juga udah tinggi ya. Nah ini mau 20-an, udah agak telat ya sama antisipasi Antam ini. Untuk bukan mengantisipasi, untuk masuknya lumayan agak telat, jadi kurang bagus.
Lebih mending yang sebelumnya sih ya, masih banyak sebelumnya ini yang menurut saya lebih bagus gitu ya. Kayak SMRA ini masih oke ya, ketimbang memilih yang udah terlalu tinggi itu terlalu riskan ya. Bird ini juga lumayan oke. Walaupun bird ini ada potensi bakal sideway ya. Notice untuk bird ini ada potensi untuk kembali sideway lagi. Tifa ini juga ada potensi bakal sideway lagi, cuman dia bagi yang suka, dia gini ya, ada dua dua tipe trader itu ya. Ada yang suka by following the trend. Nah, kalau yang satunya lagi itu beli yang tidak ada trennya atau sideway. Tapi dia dapat di harga pucuk ya, karena biasanya kalau dalam Dow Theory itu fase sideway itu adalah fase akumulasi cuy. Lebih mudahnya itu kita lihat Bitcoin lah ya. BTC. Oh, di sini udah ada, ngapain lagi? Nah ini ya. Nah jadi ketika dia ini sideway, nah ini adalah tempat atau fase akumulasi sebenarnya. Cuman sayangnya di sini adalah kita harus sabar menunggu. Jadi tahan-tahanan emosi ya, tahan-tahanan psikis ini. Adu kuat kesabaran. Jadi sini dia memang fase ini lama ya, sekitar 6 bulanan fase akumulasi biasanya. 6 sampai 3 kalau mau cepat. 6 atau 3 bulanan lah gitu. Nah, makanya itu saham-saham seperti apa yang major kemarin, aduh, B apa sih, saham saham syariah Beris. Nah, makanya kayak Beris Antam ya, itu sebelum naik itu kan dia fasenya fase sideways ya. Nah, kalau fase sideways ini bagi yang memang mau beli dari bawah itu ya. Nah, ini kan memang down ya. Kembris nih. Nah, dia ada bisa down. Oke, ini contoh yang tidak baik ya. Antam kayak. Uh, Kalau Beris ini memang agak downtrend ya. Oke, Antam ini juga sebenarnya luka liku juga ya naiknya. Downtrend BNBA. BNBA. Nah, ini ya contoh yang bagus ya untuk dicontohkan kalau setway itu fase akumulasi. Nah, di sini cuy. Atau kemarin ada lagi tepas ya. Apa sih yang kemarin tuh? Tepia. Ya, tepia. Nah, ini ya fase akumulasi itu. Jadi dia memang tidak ada tren gitu. Nah, ini contoh yang bagus ini. Contoh yang bagus untuk menunjukkan fase setway itu akumulasi. Oke, ini udah berapa jam cuy? Oke, 28 menit. Masih lama lah ya. Terus apa lagi ya? Saya BNBA ya. BABP kok nggak salah gitu ya. BABP. Nah ya. Nah ini memang dari 50-an coy. Ini saham gocap ya. Kemarin sebelumnya. Oke. Ini nggak bisa lah. Ini pembodohan publiknya. Kita cari lagi yang sideways contoh ya, ini hanya contoh BTC sama BNBA tadi. Apa ya? Yang saya ingat ya. Tepia kok. Tepia bukan. Prim. Pokoknya T di depannya. Oke. Nah, ini memang ada sedikit. Jadi dia memang tidak selalu fase akumulasi itu naik ya. Maksudnya sideways, tapi bisa juga dia turun secara perlahan seperti ini. Kemudian dia baru naik. Nah, gitu fase-fase. Sebenarnya saya ada bikin sih di markah sini. Mana sih? Kayak udah terlalu jauh. Nah, ini ya.
Trading with trainer. Nah, trainer ini. Nah, ini yang saya maksud ya. Accumulation, advancing, distribusi. Nah, nih. Ini yang saya maksud tadi, 4 fase dari market yang harus trader mesti tahu, cuy. Ya. Nah, ini cuy. Trainer Theo. Nah, ini teknik-tekniknya. Ini juga lumayan bagus ya akunnya. Trainer Theo. Lumayan bagus dia jelasin bagaimana cara strategi ketika lagi di box ya, entry. Nah, ini lagi fase setway. Ini menangkap webnya ya. Nah, oke. Oke, itu saja sih ya untuk kali ini. Jadi ada kita breakdown lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang uptrend itu ADES ya. Trim ini kemungkinan pullback. ADES trim atau fase rebound ya, ini bagus. ADES trim ini yang sudah siap naik ya. Tifa ini ada kemungkinan dia bakal sideways tapi dekat dengan apa? Dengan support, jadi oke. Ini juga masih sideways, Tamawe, Waran. Bit ini juga ada kemungkinan sideways ya. SMRA ini mungkin ini sama dengan ADES, sama dengan trim cuy. Jadi ada 3 versus 4. Oke, itu saja ya kali ini. SMM kali ini lumayan oke juga ya. SMM-nya. Jadi itu ya. Jadi tentukan gaya style trading kalian ya. Dan kita akan ketemu lagi di video SMM selanjutnya. Bye bye.